Hai, apa kabar? Ya, jadi seperti yang kalian bisa lihat pada video kali ini, saya mau nyobain rakit PC untuk pertama kali. Yes, ini adalah pengalaman for the first time in my life. Karena memang saya nggak pernah sama sekali nyobain ngulik-ngulik komputer. Karena selama ini saya hidup menggunakan laptop. Terus sempat kepikiran sekitar setahunan yang lalu punya PC, cuman waktu itu harga PC nggak masuk akal. Terutama part Vega ini harganya tuh mahal banget. Jadi tahun lalu akhirnya saya lagi-lagi beli laptop yang Acer Nitro 5, dan itu juga udah saya jelasin alasan kenapa saya nggak beli atau nggak rakit PC waktu itu. Dan ya, jadi alhamdulillah di tahun ini saya punya kesempatan untuk rakit PC, yang mana dengan komponen saat ini yang saya punya itu total ngebuildnya adalah di 21 juta. Kalau aja mundur sekitar 4 bulanan yang lalu, itu totalnya ini kalau nggak salah saya sempat hitung sekitar 27 sampai 28 juta. Jadi artinya ini bisa lebih murah sekitar 6-7 jutaan, luar biasa. Dan saya mau terima kasih buat Kang Randy dari Sekilas IT, terus juga Kang Bumi dari 11 Hardware. Saya belajar sama mereka dan saya juga konsultasi sama mereka mengenai part-part yang saya pilih dalam perakitan PC saya kali ini. Dan memang ini adalah rakit PC saya yang pertama kali, beneran pertama, dan saya itu cuman modal tutorial dari YouTube. Jadi saya coba 2 mingguan ke belakang nonton tutorial dari YouTube sambil menunggu part-part ini datang. Saya nonton videonya dari Bang Alfa Jagat Review, terus ada dari channel luar negeri, siapa ya namanya? Oh ya, namanya adalah Teh Source. Jadi itu lengkap banget tutorialnya, dia jelasin satu persatu, videonya itu 1 jam. Dan hopefully ini bisa lancar ngerakit PC saya kali ini. Saya jujur agak sedikit grogi karena takut PC-nya nggak lancar nanti ngerakitnya. Ada masalah atau seperti apa, karena ya saya nggak tahu, ini pertama kali, beneran pertama kali buat nyobain. Dan ya udah, buat kalian yang mungkin sudah terbiasa ngerakit PC, saya mohon maaf kalau nanti dalam video ada salah-salah. Kalian nanti bantu saya koreksi di kolom komentar, dan semoga sih ini bisa ngerakitnya lancar-lancar aja. Dan saya udah siapin beberapa beauty shoot sama footage pas saya ngerakit PC ini. Nanti setelah kalian nonton footage tersebut, saya bakal jelasin satu persatu part-part yang saya gunain dan juga harganya. Dan kebutuhan saya buat ngerakit PC bukan buat main game. So buat kalian yang berharap nanti ada tes game, nggak ada. Karena ini semua saya gunain buat kerja, buat gantiin laptop saya yang di belakang. Karena memang sekarang saya udah jarang kemana-mana, di rumah aja. Jadi kayaknya lebih baik pakai PC aja. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go!
Oke, jadi ya ini dia PC pertama saya akhirnya udah selesai dirakit dan luar biasa ya ternyata pengalaman ngerakit PC. Dan saya bakal coba jelasin satu persatu part apa yang saya gunain dan juga alasan saya kenapa milih part-part tersebut. Saya udah ngeriset masing-masing part ini sekitar 2 mingguan dan saya udah coba cari harga yang termurah yang ada di marketplace di Indonesia. Jadi kalau kalian juga misalnya pengen dengan part yang saya gunain ini, kalian bisa langsung aja cek link di kolom deskripsi, udah saya tuliskan satu persatu. Oke, yang pertama ini untuk casing saya pakai dari Deepcool, yakni Deepcool MakeCube 110. Nah, buat kalian yang nyadar di awal video tadi sebenarnya yang sama saya itu bukan casing dari Deepcool, melainkan Tagware Forge M2. Ya, namanya juga pemula. Saya cuma lihat spesifikasi dari casing Tagware Forge M2 itu bisa muat kipas 2 kali 120 mili atau 2 kali 12 cm. Dan saya di sini pakai AIO water cooling yang ukuran 240 mili. Jadi saya pikir 2 kali 120 dengan 240 itu bakalan sama. Ternyata enggak. Itu cuma kipasnya doang. Ternyata radiatornya itu enggak muat dan akhirnya ya saya keluar uang lagi buat beli casing yang saya pilih ini, yakni Deepcool MakeCube 110. Jadi casing ini tuh harganya 670.000 dan kenapa saya pilih dari casing ini karena desainnya tuh minimalis ya. Cara buka kaca tempered glass-nya juga unik dan saya tuh pengen punya case yang minimalis ala-ala NZXT gitu. Cuman untuk rakitan kali ini case bukan jadi prioritas saya dan ya udahlah ya. Jadi saya cari harga yang murah-murah aja. Ukurannya kecil karena hanya cukup untuk motherboard M-ATX dan juga Mini ATX. Banyak yang bilang sih sebenarnya case ini tuh jelek untuk airflow-nya kayak si NZXT H510 karena bagian depannya tertutup. Tapi kalau dilihat lagi di bagian depan, sisi kanan dan kirinya tuh ada lubang ya buat intake udara dari luar. Kalau si NZXT H510 kan itu cuman, kalau nggak salah saya cuma satu sisi aja. Nanti deh saya tunjukin suhu di bagian pengetesan. Case ini tuh masih muat kipas 3 kali 120 dan 2 kali 140 atau radiator maksimal di 280 mili di bagian depan sama bagian atas. Oke, jadi untuk motherboard di sini saya pakai MSI Pro B660M Wi-Fi. Jadi harganya ini sekitar 2,6 juta dan ini masuknya adalah seri motherboard yang kelas mid-range. Saya pengen yang Z sebenarnya, seri Z, tapi ya lumayan kemahalan. Jadi saya pilih dulu yang si MSI Pro B660M ini. Dan si motherboard ini tuh sangat banyak direkomendasikan oleh YouTuber-YouTuber luar seperti Hardware Unbox, seperti juga Premium Build itu merekomendasikan si motherboard ini untuk seri yang chip B660M. Jadi sesuai namanya, si motherboard ini udah support Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Jadi kita nggak perlu beli tambahan lagi dongle atau chip Wi-Fi. Di bagian VRM-nya ini juga udah ada heat spreader ya, jadi harusnya di bagian VRM ini akan lebih adem, jadi performa tuh bakal lebih stabil. Untuk RAM di motherboard ini ada 4 slot yang masih DDR4, terus untuk slot SSD M.2 NVMe ada 2, yang mana satunya juga udah dikasih heatsink. Kedua slot ini udah mendukung SSD NVMe Gen 4. Terus untuk CPU, di sini saya menggunakan CPU terbaru dari Intel, yakni Intel Alder Lake di Core i7 12700F. Harganya kemarin saya beli di sekitar 4,6 juta. Kenapa saya pilih CPU ini? Karena di kelasan Alder Lake yang i7, CPU 12700F ini yang paling murah sebenarnya. Karena sesuai dengan namanya yang seri F, dia di dalamnya itu nggak ada integrated GPU. Karena nggak ada integrated GPU, jadi makanya harganya bisa lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Prosesornya dia punya 12 core, 20 thread, yang mana ada 8 core performance dan juga 8 core efisiensi. Oke, untuk pendingin CPU di sini juga saya pakai beberapa produk dari Deepcool, yakni Deepcool AIO Water Cooling Deep Castle 240EX. Ini harganya sekitar 1,2 jutaan. Kenapa saya pilih AIO Water Cooling ini? Karena dia secara look ini menurut saya cakep ya, terutama pas lampu LED-nya udah nyala. Dia tuh ada efek logo Deepcool-nya yang seolah-olah ada beberapa layer gitu. Ketiga, review dari performa water cooling ini juga cukup banyak dan bagus-bagus, baik dari reviewer lokal di Indonesia ataupun reviewer luar negeri. Oh ya, mounting dari AIO Water Cooling ini juga udah disediakan banyak dan udah bisa banget ya untuk mounting LGA 1700 untuk CPU terbaru yang Intel 12 Gen. Untuk kipas-kipas lain saya pakai dari Deepcool juga, satu set isinya ada 3, yakni Deepcool CF120 Plus ARGB. Untuk satu set kipasnya harganya 495.000 dan dia udah support sampai 1800 RPM. Jadi dengan konfigurasi seperti ini saya bikin 3 intake di depan, 1 exhaust di belakang dan juga 2 exhaust di atas. Hal ini saya pelajari dari videonya Tech Source, itu ini namanya adalah neutral pressure. Jadi artinya udara yang masuk dengan udara yang keluar itu harusnya sama. Jadi 3 masuk dan juga 3 keluar.
Nah, untuk RAM atau memori saya di sini pakai RAM dari Apacer, yakni Apacer Knox 32GB atau 2x16GB DDR4 3200 mAh. Ini harganya sekitar 1,7 saya beli kemarin. Kenapa saya pilih memori ini ya? Karena harganya terjangkau ya. Dari berbagai merek untuk kapasitas yang sama, kayaknya Apacer Knox ini yang paling murah ya. Kedua, saya lebih suka memori yang low profile, jadi biar looknya tuh lebih simple aja sesuai dengan temanya. Ketiga, dari yang saya pelajari nih dari YouTube di Jagat Review dari Bang Alfa Jonathan, RAM itu nggak cuma masalah speed ya, tapi juga ada yang namanya cas latensi. Yang kalau saya lihat di spesifikasinya, Apacer Knox ini punya latensi yang rapat di CL16, dan teorinya semakin rapat itu semakin bagus. Cuman sayangnya si RAM dari Apacer Knox ini nggak support untuk di overclock. Padahal sebenarnya kan motherboardnya ini udah punya fitur yang sangat bagus, yakni MSI Tri-It. Jadi bisa mengoverclock si RAM itu dengan mudah. Cuman sayangnya dari Apacer Knox ini nggak bisa. Dia hanya support sampai dengan XMP doang. Berikutnya untuk graphic card atau VGA, ini adalah part yang paling mahal dari semua yang ada. Di sini saya pakai dari Nvidia RTX 3060 dari brand Palit, yakni Palit Dual RTX 3060 12GB DDR6. Kemarin saya beli di harga sekitar 7,1 jutaan, yang pas saya bikin video ini nggak tahu kenapa tadi saya lihat sebelum ini harganya tuh udah naik jadi 7,8 juta. Kenapa saya pilih VGA ini? Karena dari awal saya udah ngincar RTX 3060 dan nyari RTX 3060 termurah dari brand apapun. Dan setelah searching-searching kemarin nemulah si RTX 3060 dari Palit ini. Emang secara look dia nggak terlalu gimana-gimana ya, standar aja lah, dan bodinya juga terbuat dari bahan plastik. Untuk kebutuhan saya yang utama adalah editing dan rendering, CUDA core dari RTX 3060 ini rasanya udah sangat mumpuni untuk saat ini. Terus untuk menyuplai daya seluruhnya yang ada di PC saya, di sini saya pakai power supply dari merek Cooler Master, yakni Cooler Master MWE 650 80 plus Gold. Jadi harganya ini kemarin sekitar di 1,5 jutaan. Alasan saya pilih power supply ini dari yang saya tahu ya, kalau power supply ini sangat vital perannya untuk di PC. Jadi kalau mau punya PC yang awet, carilah power supply yang bagus sekalian. Minimal ratingnya tuh 80 plus Gold. Dari berbagai review yang udah saya tonton, PSU ini tuh bagus banget ya, dengan harga yang masih terjangkau dan ada garansi 5 tahun juga. Selain itu, PSU ini juga udah full modular, jadi kita bisa colokin kabel yang kita butuhin aja. Oke, terakhir nih, untuk penyimpanan atau storage, saya di sini pakai SSD dari Samsung, yakni Samsung 970 Evo Plus yang kapasitasnya itu di 500 GB. Kemarin kalau nggak salah saya beli di harga 1,2 juta rupiah. Jadi sebenarnya SSD ini tergolong mahal untuk sebuah SSD yang masih Gen 3. Padahal sebenarnya motherboardnya nih udah support sampai di Gen 4. Cuman untuk penyimpanan saya nggak mau pilih-pilih yang biasa-biasa aja gitu. Karena setahu saya sejak dulu urusan penyimpanan gini tuh Samsung emang udah terkenal handal banget. Dan lagian untuk SSD NVMe Gen 4 yang high-end itu harganya masih mahal ya. Bisa 2-3 kali lipat dari harga yang Gen 3 ini. Ya, jadi sementara saya bertahan dulu di SSD Samsung ini, dan nanti kalau misalnya SSD yang Gen 4 itu udah lebih terjangkau, untuk yang kelas high-end-nya baru nanti saya tinggal ganti aja ke SSD yang Gen 4. Ya, dan ya udah, ini dia semua part yang saya gunakan untuk ngerakit PC saya pertama kali, dan ternyata pengalaman ngerakit PC ini luar biasa banget. Saya butuh waktu setidaknya 3 hari untuk bikin PC ini benar-benar menyala dengan normal. Jadi yang pertama, selain saya harus mikirin angle untuk saya bikin video ini untuk naruh-naruh kamera, itu kan lumayan makan waktu. Dan yang kedua, saya ngerakitnya ini sambil nonton tutorial, dan itu juga bikin jadi lebih lama. Jadi hari pertama saya ngerakit PC mulai dari jam 2 siang itu sampai sore, ya itu belum banyak juga, dan saya lanjut istirahat dulu, buka puasa, saya lanjut sekitar jam 8 malam, dan mentok di jam 11 ya. Mentok pertama ini adalah karena casingnya nggak muat untuk dipasangin AIO water coolingnya ukurannya 240 mili yang udah saya beli. Jadi ya udah, hari pertama berhenti di situ. Jadi lanjut di hari yang kedua. Hari yang kedua akhirnya saya order lagi casing yang terbaru, yakni Deepcool MyCube 110 ini, dan saya mulai ngerakit lagi dari awal di jam 2 siang. Itu sambil syuting sampai dengan sore menjelang maghrib, itu hampir selesai. Si motherboard udah kepasang di casingnya. Saya istirahat, sholat maghrib dan juga buka puasa dulu, lanjut sekitar jam 8 malam, saya ngerakit PC lagi. Ini mentok lagi jam 11, mentok PC-nya nggak mau nyala. Padahal sebenarnya udah kerakit semua dengan sempurna. PC-nya nggak mau nyala, udah saya coba urutin, udah saya coba utak-utik, udah saya coba pasang, colok lagi, tetap masih nggak mau nyala. Karena sudah malam, takut telat sahurnya, jadi saya istirahat dulu.
Lanjut di hari yang ketiga, saya tuh baru ingat, ternyata kemarin tuh saya nggak sempat ngecek kabel dari front panelnya udah kepasang dengan bener atau enggak. Dan ternyata inilah masalah utamanya yang bikin PC saya tuh nggak mau nyala. Saya salah nyolokin si kabel 9 pin yang ada di front panel itu, karena di motherboard itu ada dua ya, saya nemu dua colokan yang 9 pin. Yang pertama ada tulisan JFP1 dan yang kedua itu nggak ada tulisan sama sekali. Nah kemarin tuh saya nyolokin di bagian yang nggak ada tulisannya sama sekali. Saya nggak tahu ini fungsinya buat apa. Jadi ya ternyata itu yang bikin nggak nyala. Setelah saya colokin dengan colokan yang benar yang di JFP1 dan voila itu langsung nyala. Dan ya akhirnya saya senang banget bisa ngerakit PC dengan sukses untuk pertama kalinya. Untuk kalian yang mau tahu performa gaming dari PC ini, saya mohon maaf banget karena saya ngerakit PC ini itu utamanya adalah untuk kerja. Lagian saya juga nggak main game di PC. Game saya di PC itu hanya ada dua, FIFA 2022 dan juga Football Manager 2022. Selain itu saya nggak main game yang lain. Tapi dengan overall budget yang saya keluarin sekitar 21 juta, ini saya sangat puas dengan kinerja dari PC ini karena saya tuh bisa kerja lebih efisien lagi. Jadi saya tuh bisa menggunakan file-file 4K yang saat ini saya gunakan itu jadi lebih lancar ketika ngedit menggunakan PC ini. Sebelumnya di laptop saya, meskipun laptop gaming, ternyata masih cukup berat untuk ngejalanin file-file 4K saya. Terus untuk kekhawatiran yang dipikirkan di awal mengenai airflow di casing ini ternyata juga nggak kebukti. Setelah saya coba tes Cinebench R23 selama 10 menit di looping, itu suhu maksimal CPU-nya hanya mentok di 77 derajat. Ini menurut saya masih normal, karena sebenarnya yang namanya benchmark itu kan ya di push sampai semaksimal-maksimalnya, dan dalam penggunaan harian itu nggak bakal. Kita jarang lah nemuin case seperti itu. Dan untuk harian, dia ketika idle itu ada suhunya di sekitar 35 sampai 38 derajat, dan ketika saya pakai buat rendering itu suhunya juga paling mentok di 60 derajat aja. Dan ya akhirnya beginilah untuk pengalaman saya, cerita pengalaman saya untuk ngerakit PC ini pertama kali dalam hidup saya, dan saya nggak pernah tahu sama sekali tahap-tahapnya seperti apa, tapi akhirnya saya bisa berhasil ngerakit PC ini. Luar biasa pengalamannya. Dan apakah rakit PC bakal jadi konten lanjutan di channel ini? Kita lihat nanti ke depannya seperti apa ya. Oke deh, segini dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton, videonya cukup panjang saya yakin. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Dan silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.